Shalom teman-teman, akhirnya kita sampai pada pembahasan terakhir dalam topik disiplin ketundukan. Sebelum kita sama-sama masuk dalam materi pembahasan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan yang telah Tuhan tunjukkan kepada setiap dari kami sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak mendengarkan sedikit dari sharing kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau yang ubahkan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, bicara tentang ketundukan, itu nggak lepas dari yang namanya otoritas. Ketika kita memilih untuk tunduk terhadap seseorang misalnya, secara langsung maupun tidak, itu menandakan bahwa kita mengakui bahwa orang tersebut memiliki otoritas. Nah, kalau teman-teman membaca lagi, menelusuri lagi pengajaran-pengajaran Yesus dalam Perjanjian Baru khususnya, otoritas yang disampaikan Yesus melalui pengajarannya itu sangat berbeda dengan otoritas yang berlaku di dunia ini, teman-teman. Otoritas yang Yesus ajarkan itu tidak bergantung sama sekali dengan kedudukan, jabatan, hierarki, atau status-status lahiriah lainnya. Sebagai contoh dalam Matius 23 ayat 11, Yesus berkata, "Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Hal ini juga diaplikasikan oleh Yesus ketika ia membasuh kaki murid-muridnya. Padahal dalam konteks tersebut, Yesus dianggap sebagai rabi atau guru. Hal ini jelas bertentangan dengan sistem otoritas yang berlaku di dunia, di mana orang-orang yang seharusnya melayani adalah orang-orang dengan kedudukan yang lebih rendah dan bukan sebaliknya. Otoritas yang Yesus ajarkan itu merupakan otoritas rohani. Otoritas rohani itu adalah otoritas yang ditahbiskan dan ditopang oleh Allah sendiri. Jadi otoritas itu hanya diberikan oleh Allah sendiri, bukan diberikan oleh orang lain, oleh jabatan dan lain sebagainya, tetapi murni diberikan oleh Allah, oleh Tuhan. Dan otoritas rohani ditandai oleh belas kasihan dan kuasa. Nah, orang-orang yang hidup dalam roh pasti akan peka dengan yang namanya otoritas rohani ini, teman-teman. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan orang-orang yang misalnya mereka memiliki otoritas secara jabatan, memiliki kekuasaan karena jabatan mereka, tetapi mereka tidak memiliki otoritas rohani. Apakah kita harus tetap tunduk? Atau apakah karena Yesus berkata bahwa otoritas rohani berbeda dengan otoritas yang berlaku di dunia, kita tidak tunduk terhadap orang tersebut? Richard J. Foster memberikan dua jawaban, teman-teman, yang cukup komprehensif. Yang pertama adalah seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, yaitu batas-batas ketundukan. Kita harus tetap tunduk sampai otoritas tersebut bersifat merusak. Jadi selama otoritas tersebut berguna, entah itu bagi kita atau sebagian besar mungkin bagi lembaga bersangkutan seperti itu, kita harus tetap tunduk, teman-teman. Karena Richard J. Foster bahkan bilang, bahkan ketika kita terkadang memilih untuk tidak tunduk, itu akan merugikan diri kita sendiri. Seperti itu. Karena saya yakin dan percaya bahwa seorang pemimpin khususnya yang dimana memiliki otoritas secara lahiriah, mereka pasti akan memikirkan bagaimana jalan yang terbaik untuk lembaga yang mereka pimpin, untuk organisasi yang mereka pimpin. Untuk itu kita tetap perlu tunduk kepada otoritas tersebut, wewenang tersebut, sampai otoritas tersebut bersifat merusak. Gitu. Jadi kalau kita sudah sadar, menyadari ada kejanggalan bahwa dalam otoritas tersebut sudah bersifat merusak,
itu artinya kita harus mulai waspada, teman-teman. Kemudian jawaban yang kedua yang Richard J. Foster berikan adalah kita harus tetap tunduk dengan rasa hormat dan belas kasihan. Ketika kita mengetahui bahwa orang tersebut tidak memiliki otoritas rohani, namun memiliki otoritas secara lahiriah, kita harus tetap menundukkan diri kita kepada orang yang bersangkutan dengan rasa hormat dan belas kasihan. Artinya bukan berarti karena kita mengetahui bahwa dia tidak memiliki otoritas rohani maka kita hanya mematuhi secara formalitas saja. Tidak, karena yang namanya ketundukan seperti dalam pembahasan sebelumnya itu berbicara tentang sikap hati juga. Seperti itu. Jadi ketika kita mengetahui bahwa seseorang memiliki otoritas secara lahiriah tapi tidak memiliki otoritas rohani, kita harus tetap tunduk dengan penuh rasa hormat, dengan belas kasihan, sambil tetap mendoakan bahwa orang tersebut akan diberikan otoritas yang baru dari Tuhan. Sebagai catatan tambahan, hal ini juga berlaku untuk kita semua, teman-teman. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki otoritas rohani. Jangan sampai suatu saat nanti ketika kita menjadi pemimpin, kita hanya memiliki otoritas berdasarkan status lahiriah saja. Tetapi karena minimnya interaksi kita dengan Tuhan, minimnya hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak memiliki otoritas rohani. Hal ini agaknya harus dihindari oleh kita semua dengan cara membangun hubungan yang intim secara konstan hari demi hari dengan Tuhan. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Biarlah kita semua boleh belajar tunduk melalui topik disiplin ketundukan ini. Dan biarlah kita boleh sama-sama mencapai tujuan akhir dari disiplin ketundukan ini. Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, yaitu tujuan akhir dari disiplin ketundukan ini merupakan kebebasan dari hasrat kita, dari kemauan kita, dari ambisi kita, yang terkadang itu tidak bermanfaat bagi diri kita sendiri. Yang terkadang itu hanya berpusat kepada diri kita sendiri. Dan biarlah kita boleh sama-sama belajar untuk tunduk terlebih dalam otoritas rohani. Tuhan Yesus memberkati.